Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Untuk pertemuan kali ini, tugas metode penelitian, saya akan membahas tentang latar belakang dan permasalahan penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah bagian yang menguraikan bagaimana penelitian dimulai, minat penelitian terhadap subjek tersebut, dan perkembangan rumusan pertanyaan dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti harus memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan secara diskusi tentang hal-hal yang memotivasi dalam menentukan masalah penelitian. Dalam latar belakang, harus dijelaskan topik yang akan dibahas dengan jelas. Adapun komponen-komponen dalam penelitian ini yaitu ada deskripsi masalah. Deskripsi masalah ini adalah komponen utama dalam latar belakang. Yang kedua ada tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur ini adalah bagian yang membahas studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Yang ketiga ada identifikasi celah pengetahuan. Nah, identifikasi celah pengetahuan ini adalah bagian yang menunjukkan kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Yang keempat, justifikasi pentingnya penelitian. Nah, justifikasi pentingnya penelitian ini adalah penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun isi latar belakang penelitian. Yang pertama itu ada gambaran umum. Gambaran umum ini memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dan alasan topik tersebut penting untuk dibahas. Yang kedua itu ada penelitian terkini. Mengungkapkan keadaan penelitian terkini mengenai topik tersebut atau topik terkait di lapangan. Yang ketiga itu ada kesenjangan dalam pengetahuan. Nah, kesenjangan dalam pengetahuan ini menjelaskan kontroversi tentang pengetahuan terkini atau studi spesifik di masa lalu yang mendasari metodologi penelitian. Yang keempat itu ada klaim atau asumsi. Nah, mencantumkan segala klaim atau asumsi yang dibuat oleh peneliti, institusi, atau pihak terkait yang mungkin perlu diklarifikasi. Nah, yang kelima ini ada metodologi. Nah, metodologi ini menjelaskan metode dan teknik yang digunakan dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir itu ada tujuan penelitian, yaitu menjelaskan tujuan penelitian tersebut secara jelas. Nah, masalah penelitian. Adapun masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Permasalahan adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, perundang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Nah, adapun cara membuat latar belakang ini harus mengikuti langkah-langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Mulailah latar belakang dengan mendefinisikan topik penelitian dan menyoroti isu atau pertanyaan utama yang ingin diatasi oleh penelitian. Nah, yang kedua, itu menyusun pernyataan tujuan yang berdampak pada bagian latar belakang, penting untuk menyoroti tujuan penelitian dan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Yang ketiga ini ada tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur ini juga merupakan bagian penting dalam latar belakang. Yang keempat itu klarifikasi asumsi dan kontroversi. Nah, penting untuk mengklarifikasi klaim dan kontroversi yang ada mengenai subjek penelitian. Yang kelima, menyajikan relevansi penelitian, yaitu memberikan justifikasi terhadap penelitian itu juga penting. Yang keenam itu periksa kembali isi latar belakang. Nah, periksa laporan untuk mengoreksi isi maupun kesalahan tata bahasa. Dan yang terakhir ini adalah fungsi latar belakang penelitian dan penulisan dalam penulisan akademis. Nah, latar belakang penelitian memiliki beberapa fungsi penting dalam penulisan akademis. Di antaranya, yang pertama, itu menyediakan konteks. Latar belakang memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami isu yang diteliti. Yang kedua, menyusun kerangka teoritis. Bagian ini membantu dalam menyusun kerangka teoritis penelitian dengan merujuk pada teori dan konsep-konsep yang relevan. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi tujuan penelitian. Latar belakang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan tujuan penelitian dan bagaimana studi ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada. Dan yang keempat, dengan meningkatkan kualitas penelitian. Dengan menyusun latar belakang secara menyeluruh, penelitian dapat meningkatkan kualitas penelitiannya. Nah, dari pembahasan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa masalah dalam penelitian adalah pernyataan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuan jawabannya dilakukan dengan melakukan bukti-bukti empirik
Dan masalah penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Nah, untuk menyusun latar belakang penelitian yang efektif, ini ada beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu deskripsi masalah, tinjauan literatur, identifikasi celah pengetahuan, justifikasi pentingnya penelitian, dan ada pun latar belakang penelitian sebaiknya mencakup informasi, di antaranya itu ada gambaran umum, penelitian terkini, kesenjangan dalam pengetahuan, klaim atau asumsi, metodologi, serta tujuan penelitian. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.